Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ervan di Rumah Ngopi PKS. Rumah Ngopi, rumah ngobrol politik. Ya, politiknya yang ringan-ringan aja lah ya. Kali ini kita ketemu dengan narasumber yang merupakan tokoh politik yang ada di Bali. Ya, beliau sekarang diamanahkan memegang jabatan sebagai ketua partai politik di Indonesia yang ada di Provinsi Bali, sebuah partai politik besar, yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau yang kita sapa dengan PKS. Ya, beliau adalah Bapak Zul Rahmat Ontor. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Tapi kayaknya nggak cocok kalau dipanggil Bapak. Kayaknya masih muda. Umur berapa sekarang? Tua. Masih muda lah ya. Sebenarnya sudah tua, tapi dari wajahnya kelihatan muda banget. Jadi kayaknya saya panggil Kang aja lah ya. Siap. Sering workout ya biasa ya. Ya sedikit lah. Harus tetap jaga kesehatan kita. Karena memang itu penting. Amanah yang dipikul cukup berat ya. Karena perlu sehat untuk bisa menjalankan amanah. Oke, siap. Oke, teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bahwa partai politik ini merupakan instrumen yang sangat penting di negara kita. Tapi kalau kita lihat banyak masyarakat yang memang masih belum melek gitu ya Kang ya. Nah, hari ini coba kita sama-sama gali, kita dengarkan ya. Bagaimana sih partai politik itu berkiprah? Apa sih sebenarnya partai politik itu? Tapi yang ringan-ringan aja ya Kang ya. Ya, kita yang santai-santai aja. Betul. Apa sih Kang sebenarnya partai politik itu? Partai politik ya. Politiknya dulu kali ya. Iya, politik. Politik ini apa ya, bisa dibilang politik itu seperti seni ya, strategi atau proses lah yang kita gunakan dalam rangka melakukan perbaikan, proses mengatur kehidupan untuk menuju pada kebaikan. Nah, kadang orang melihat politik ini yang dilihat hanya pemerintah, kebijakan, padahal politik ini bisa dibilang inilah proses yang mengatur kehidupan kita bahkan sampai di dalam rumah. Oh, jadi di dalam rumah itu butuh apa ya? Kita menerapkan politik juga sebenarnya ya. Sampai ke dapur. Cabai naik kan politik, ya kan? Harga beras naik politik, gitu kan? LPG gas 3 kg naik atau keberadaannya ada tidak ada. Jadi politik itu menyentuh dari seluruh kehidupan kita, makanya dia dibilang adalah proses mengatur kehidupan kita untuk menuju kebaikan. Begitu. Kalau Kang Zul sendiri di politik, mencintai politik itu udah lama atau seperti apa? Kalau berkiprah di politik mungkin cukup lama ya, karena dari tahun aktif dalam struktur kepartaian mungkin dari tahun 2018 masuk di struktur ya. Tapi kalau pengkaderan ya mungkin sudah cukup lama karena proses dari muda lah ya. Pernah aktif di tingkat Korwe, jadi saya pernah jadi koordinator RW. Berarti kalau PKS itu bisa sampai koordinator RW ya? Betul, kalau PKS kan punya struktur sampai ke bawah. Ada koordinator RW, terus ada DPRA, DPC, DPT, DPW, sampai ke DPP. Jadi saya pernah berkiprah di koordinator RW, pernah ikut aktif juga sebagai saksi, pernah masuk juga sebagai tim pemenangan calon, pilkada, dan terakhir pernah jadi ketua DPD, Sekun, sekarang ya alhamdulillah diberi amanah sebagai ketua DPW. Sudah cukup lama, kurang lebih berapa ya, ada 8 tahun ya di struktur ya, dalam struktur kepengurusan ini 8 tahun. Berarti sudah lama banget ya? Ya lumayan, walaupun masih banyak yang perlu dipelajari. Pertama kali apa yang membuat Kang Zul ini kok jadi suka politik? Itu juga pertanyaan saya dulu tuh, kenapa saya bisa masuk ke dalam politik? Ya mungkin kalau dulunya memang waktu sekolah pernah saya suka dengan kegiatan pramuka, kegiatan depan luar. Semenjak SD juga sering diminta jadi ketua kelas gitu, jadi sudah kelihatan mungkin jiwa kepemimpinannya gitu ya. Terus ternyata latar belakang keluarga juga ada ternyata. Dari bapak atau dari bapak sebenarnya? Dari jadi bapak saya juga pernah di
kepengurusan partai politik juga, tapi yang berbeda dengan PKS ya. Oh iya. Dan ternyata setelah saya lihat latar belakang keluarga ayah saya, ya, kebetulan saya dari Maluku ya. Background keturunan saya, ayah saya dari Maluku, makanya ada marga Lontor itu. Ketika saya pulang ke Ambon, ternyata hampir seluruh om saya, abang saya, ada yang kakek saya juga, ternyata banyak juga yang aktif di partai politik. Jadi mungkin sudah ada faktor ini juga ya, faktor bukan keturunan ya, karena di keluarga itu terbiasa dengan kegiatan-kegiatan berorganisasi dan lain-lain. Nah itu yang mungkin yang membuat saya punya ketertarikan. Selain juga ya ketertarikan karena mungkin ingin memberikan kontribusi yang terbaik buat bangsa itu. Oke ya teman-teman, ternyata kalau kita dengerin Kang Zul barusan, ternyata beliau pengalaman atau berkecimpung di dunia politiknya itu udah dari zaman muda gitu kan. Ya kita lah sama seperti saya juga masih dibilang anak-anak muda seperti itu. Tapi banyak kan, artinya banyak juga yang info atau bilang ke saya seperti itu. Anak-anak muda itu rata-rata kenapa ya? Kalau dibilang benci juga enggak, artinya kayak males lah dengan politik itu apa sih, kayak nggak penting. Menurut Kang Zul seperti apa ya? Kenapa bisa seperti itu, banyak anak muda berpandangan seperti itu? Ya mungkin ya, karena memang kalau kita lihat pemberitaan apalagi belakangan ini ya, tentang kebijakan politik, kebijakan pemerintah, oknum-oknum pejabat, kasus-kasus korupsi yang ini membuat masyarakat menjadi tidak yakin ya, dengan adanya proses politik. Demokrasi di pemilihan umum itu kan proses politik yang menghasilkan pemerintahan, yang menghasilkan pejabat-pejabat yang terekspos. Memang lebih banyak nih sekarang kan kasus-kasus korupsi, misalnya pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya yang harusnya melayani justru malah memperkaya diri dan lain-lain. Nah ini mungkin yang membuat masyarakat menjadi ya skeptis tadi bahasanya ya. Jadi mungkin menganggap politik itu nggak ada gunanya. Tapi ya seperti tadi kita bilang, hampir semua proses kehidupan ini hubungannya dengan politik sangat dekat. Jadi kita menghindari politik, mau nggak mau politik kan mempengaruhi kita. Jadi saya pikir ya skeptis itu bisa kita maklumi. Mungkin ya perlu merubah cara berpikir kita juga terkait politik. Tapi kan anak muda ini kan merupakan generasi penerus kita, gitu kan, penerus bangsa ini. Kalau anak-anak makin tidak suka dengan politik, bahkan mungkin ada beberapa yang benci, apatis, ya seperti itu. Apa dampaknya untuk kita, gitu kan, masyarakat, bahkan untuk negara ini? Kalau anak mudanya males lah dengan politik, kesel dengan politik, ya tentu dengan alasan yang seperti yang disampaikan Kang Zul tadi, kecewa lah dengan pejabat-pejabat yang sekarang. Ya, kalau saya sih melihatnya apa yang dilakukan anak-anak muda itu politik sendiri kan, mengambil sikap berbeda dengan alur mainstream gitu kan, itu sudah politik, itu politik sendiri kan sebenarnya ya kan. Ya tapi politik ini kan alat ya, politiknya alat. Jadi alat ini kan tergantung siapa yang menggunakan. Maka menurut saya seharusnya justru anak-anak muda itu ketika melihat sesuatu yang tidak benar dalam penggunaannya begitu ya, harusnya justru mereka yang menganggap kebenaran itu harusnya seperti ini, kebaikan itu harus seperti ini, justru maju ke politik supaya mereka bisa merubah. Karena konsep politik kita, demokrasi kita di Indonesia memang ya kita bilang ada trias politika di situ kan, ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Ketika kita ingin berperan merubah bangsa ini melihat kesewenang-wenangan, melihat sesuatu yang salah, justru harus masuk. Karena kalau kita di luar sistem, bagaimana kita mau merubah kalau kita ada di luar sistem? Gitu. Justru harus masuk. Jadi ini yang harus dirubah kalau bisa. Makin seru ya teman-teman. Ternyata memang kalau kita jauh, kalau kita benci, kalau kita malas dengan politik, justru malah kita tidak bisa merubah apa-apa. Ya, betul. Jadi memang anak-anak muda itu atau siapapun lah masyarakat memang harus minimal ya minimal kita tidak buta banget dengan politik seperti itu. Oke. Lalu gini, kalau negara ini tanpa partai politik
kita kan negara demokrasi ya, negara demokrasi tentu butuh yang namanya partai politik. Yang tadi dibilang partai politik itu sarana, alat. Lalu apa yang terjadi kalau negara demokrasi tanpa partai politik menurut Anda? Ya bisa saja, karena ada beberapa, kalau kita bicara awal dari demokrasi ada kan tidak melulu diawali oleh partai politik kan. Kalau dulu di zaman Bintani gitu kan, mereka senat pribadi kan, tidak ada partai politik. Nah, tapi konsep di bangsa kita, di negara kita ini memang masih menggunakan partai politik. Nah sekali lagi, politik itu alat, partai politik sendiri juga alat kan. Jadi silahkan, tinggal setiap partai pasti punya platformnya, punya ideologinya masing-masing. Nah, anak-anak muda ini pasti juga punya cara pandang masing-masing kan. Tinggal melihat sekarang mana partai politik yang paling sesuai dengan platform yang dia sukai gitu. Masuk ke sana, memberikan kontribusi di sana, memberikan ide-ide dan gagasannya dalam merubah bangsa kita, memberi kemajuan untuk bangsa kita. Itu mungkin jalan yang lebih baik untuk kita mau merubah kondisi bangsa ini dibanding hanya sekedar berteriak di luar di luar parlemen lah, ataupun di luar pemerintahan yang mungkin akan memberikan efek tetap karena didengar, tapi pasti tidak akan maksimal dibanding dengan yang karena undang-undangnya dibuat di situ, peraturan-peraturannya dibuat di dalam. Jadi saya pikir anak muda jangan menjauh justru ketika melihat kondisi bangsa kita sekarang. Mari mendekat. Tinggal pilih partai politik, ada beberapa, platformnya juga banyak. Tinggal pilih aja mana yang sesuai dengan ideologi mereka, cara pandang mereka. Bisa berjuang sama-sama memperbaiki bangsa ini. Lalu kalau begitu, sebenarnya fungsi partai politik itu apa? Kan banyak ya, partai politik itu dia sebagai fungsi pendidikan politik ya. Dia tempat juga pengkaderan kepemimpinan bangsa, ya kan? Dia juga tempat advokasi pada masyarakat. Jadi fungsi partai politik itu banyak sebenarnya, bukan hanya bicara merebut kekuasaan kan begitu ya. Memang politik itu bicara juga seni atau strategi dalam rangka merebut kekuasaan untuk melayani masyarakat kan gitu, memberi perbaikan kepada masyarakat. Nah, tadi fungsi partai politik adalah pendidikan politik. Nah, hal-hal yang masyarakat belum tahu, salah satunya partai politik memberikan pendidikan politik. Apa itu politik, apa fungsi partai politik, kenapa politik ini perlu kita lakukan, kenapa kita perlu melakukan perbaikan-perbaikan dengan jalur politik, bagaimana caranya. Pendidikan politik bisa dilewat partai politik. Cetak kader-kader pemimpin bangsa, ya mereka yang masuk di partai politik biasanya memang disiapkan untuk menjadi para pemimpin di bangsa ini kan, dengan ajang pemilihan baik di legislatif, pileg, ada juga pilkada, pemimpin, ada juga pilpres dan lain-lain. Pengkaderannya memang di partai politik. Belum lagi program-program advokasi masyarakat kan, itu juga bisa dilakukan oleh partai politik. Itu berapa sebenarnya partai politik itu memiliki banyak peran ya? Oh, perannya sangat besar. Pertama mungkin ya pasti yang tadi bilang Tanzul, memberikan pendidikan politik. Betul. Ya kan, kemudian juga pengkaderan, cetak ya generasi bangsa kita yang tadi yang dibilang, kalau kita memang mau punya pejabat yang baik ya harus berasal dari partai politik yang baik, kemudian cara mengkadernya yang baik, sehingga timbul pejabat-pejabat publik yang baik. Juga tadi advokasi, ya kan, partai politik kan memang menjembatani bagaimana masyarakat ini ada masalah apa yang bisa dibawa, karena memang bangsa ini, negara ini ya pemainnya bisa kita bilang partai politik ya, wadah aspirasi, wadah aspirasinya betul, partai politik tadi ya kan? Karena memang di Senayan, di DPRD pun ya tidak ada yang orang dari partai, bukan dari partai politik ya, mungkin ada jalur independen kan ya, tapi kan tetap ya jalurnya jalur politik. Oke ya teman-teman, kalau kita dengar tadi bagaimana Kang Zul menjelaskan, ternyata fungsi atau peran partai politik itu sangat dominan ya, sangat banyak sekali untuk kita semua. Nah, lalu partai politik ya, bagaimana cara dia membuktikan diri bahwa mereka itu memperjuangkan rakyat? Karena ini bagian dari aksi mereka untuk membuat gimana masyarakat atau siapapun anak muda lah ya, itu jadi percaya ataupun jadi tertarik untuk masuk ke dalam politik. Gimana? Nah, simpelnya tinggal lihat rekam jejaknya saja.
Kan kalau partai politik di legislatif dia punya anggota dewan. Bagaimana anggota dewan itu benar-benar menjadi wadah aspirasi, memperjuangkan aspirasi. Apakah partai ini atau perwakilannya di dewan ini benar-benar menurunkan program-program yang baik buat masyarakat, membuat aturan-aturan yang tepat bagi kesejahteraan masyarakat, bagi keadilan masyarakat. Pimpinan-pimpinan daerah misalnya yang asalnya dari partai politik, bagaimana mereka bekerja, apakah sudah sesuai dengan apa yang menjadi platformnya, menjadi janji-janjinya ketika kampanye, apakah betul program itu turun, dirasakan oleh masyarakat sampai bawah, kader-kadernya apakah hanya ketika pemilu saja datang menawarkan bantuan begitu supaya dipilih gitu, atau kan setiap hari ketika ada yang mengalami bencana, mengalami kesusahan, apakah partai politiknya ada di masyarakat? Karena justru kerja partai politik ini justru bukan kerja periodik, tapi kerja setiap hari. Mereka harus terus ada di masyarakat ketika masyarakat membutuhkan, melayani dan lain-lain begitu. Ya PKS mungkin sudah jelas rekam jejaknya ya, mungkin ketika ada bencana relawan-relawan PKS sering ada di masyarakat. Itu salah satu bagaimana partai menunjukkan bahwa mereka betul-betul bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Oke. Jadi yang dikatakan Kang Zul tadi nih, partai politik itu kan sering bekerjanya menjelang pemilu. Nah, banyak itu. Ya. Kalau menjelang pemilu, Bantuan banyak ya. Kayak gula ditabur, semua pada mendekati gula seperti misalnya begitu ya. Jadi mungkin itu juga yang membuat masyarakat anak muda ya partai politik gitu-gitu aja, satu pemilu aja mau datangnya. Gitu. Jadi kalau tadi Kang Zul bilang sebenarnya partai politik bekerja harus periodik gitu ya, bukan saat menjelang pemilu. Tapi kenapa sih banyak partai politik misalnya yang bekerjanya cuma mau pemilu aja gitu? Ya kita nggak tahu ya, itu kan kebijakan partai politik pasti beda-beda ya. Yang jelas, tapi kalau kita ingin melihat bagaimana partai politik itu memang betul-betul bekerja ya, tadi tinggal melihat daripada seperti apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diperjuangkan, apakah dia juga mengadvokasi masyarakat ketika membutuhkan program-program apa yang diturunkan, kadernya seperti apa. Kalau ada partai politik yang memang terjun hanya ketika pemilu saja, ketika saat pemilihan saja, ya itu juga akan memberikan nilai negatif buat partai politik tersebut. Artinya ini juga akan memberikan citra di masyarakat, apakah dia benar-benar melayani masyarakat atau hanya pencitraan aja begitu. Jadi menurut saya ya kebijakan memang akan beda-beda, tapi PKS terus berusaha untuk jadi partai yang memang berada di masyarakat. Oke, kalau menurut Kang Zul nih, ini bukan seorang Kang Zul sebagai ketua partai politik Bali ya, tapi sebagai seorang pribadi ya, anggaplah seorang pribadi yang memang melek politik. Menurut Kang Zul, bagaimana cara kita memilih partai politik yang baik itu seperti apa? Ya, kalau masyarakat ingin memilih partai politik yang baik, ya pertama ya lihat apakah calon itu atau kader partai itu apakah ada di masyarakat di keseharian. Oke. Ataukah dia tiba-tiba ada, tiba-tiba menghilang gitu kan, Kayak orang dan duit ya. Iya, dan juga jangan hanya terbuai dengan pencitraan. Kadang kan ya, hanya dengan pencitraan bahwa terlihat di kamera sebagai orang yang menolong, terlihat di kamera, tapi ternyata tidak ada di masyarakat kesehariannya, juga tidak selalu berada di masyarakat dan melayani masyarakat. Jadi memang bagusnya kalau saya disuruh memilih, saya akan melihat orang yang memang memang punya kapasitas begitu ya. Artinya dia memang ya memiliki keilmuan lah. Keilmuan itu penting karena dia adalah orang yang akan mewakili kita kan. Betul. Ketika selama 5 tahun dia akan duduk di kursi baik legislatif maupun eksekutif, membuat peraturan, membuat kebijakan yang akan diberikan kepada masyarakat. Kalau dia tidak punya kapasitas ilmu yang baik, akan sulit. Yang kedua yaitu tadi, apakah dia selama ini selalu ada di masyarakat tidak? Ataukah hanya sewaktu-waktu saja? Nah, itu juga harus menjadi cara kita memilih. Kalau mungkin background religi juga mungkin bisa saja, tapi tidak harus menjadi patokannya. Lebih kepada pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat, ya. Itu lebih penting.
Teman-teman, semakin seru ya obrolan kita kali ini, karena memang yang tadinya kita menilai politik itu sebenarnya nggak penting. Politik itu buruk lah gitu. Tapi sebenarnya politik inilah yang membuat bisa hidup kita berubah, ya kan? Keseharian kita berubah, apa yang kita rasakan jadi berubah. Partai politik ya, coba di negara ini. Oke Kang, tadi Siap. kan sudah bicara banyak ya kita tentang politik, partai politik, gitu kan. Nah, sekarang kan Kang Zul kan sebagai ketua PKS Bali ya. Ya. Nah, kalau PKS sendiri gimana kiprahnya? Apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat? Oke. Semenjak saya memimpin ya di PKS Bali ini di periode 2025 sampai 2030 ya. Memang di periode saya ini kita belum punya anggota dewan. Oke. Jadi kalau kiprah kita di parlemen kita belum bisa memberikan banyak rekam jejak. Tapi sebelumnya kan pernah ya. Kita pernah punya 6 anggota dewan di tingkat kabupaten kota ya. 3 di Denpasar dan 2 di Jembrane dan 1 juga di Karangasem. Insya Allah kiprahnya sudah banyak juga yang diberikan kepada masyarakat. Terlihat dari bagaimana masyarakat percaya untuk bisa memilih PKS kan begitu. Oke. Nah, kalau sekarang kiprah PKS yang sudah banyak kita lakukan ya maksimal mungkin yang bisa kita lakukan dalam rangka pelayanan ke masyarakat kita lakukan. Kita punya 1 unit ambulan yang alhamdulillah ini sudah banyak membantu masyarakat. Ya, dulu sempat diam di Denpasar juga banyak membantu pasien yang ingin berobat ke rumah sakit, membantu pengantaran jenazah. Bahkan kalau dibilang walaupun PKS ini berbasis Islam ya, ternyata ambulan kita juga digunakan nih oleh saudara-saudara kita yang beragama Hindu untuk mengantarkan jenazah dari rumah sakit ke tempat pemakaman atau ke rumah duka seperti itu. Itu pernah dilakukan pasien dari Sanglah ke Karangasem pada waktu itu. Sekarang ambulan kita lagi ada di Buleleng, itu juga digunakan oleh fardu kifayah di Kecamatan Buleleng. Jadi alhamdulillah ini banyak peran walaupun cuma ada 1, ya mudah-mudahan bisa bertambah sih ya, mudah-mudahan bisa bertambah, sehingga kita bisa memberikan pelayanan lebih banyak nih kepada masyarakat. Oke. Kami PKS Bali juga dalam 4 tahun belakangan ini ya memberikan advokasi ya, jadi berusaha membantu masyarakat melalui jalur aspirasi bagi mahasiswa yang tidak mampu untuk bisa mendapatkan beasiswa dari KIP. Sudah kurang lebih 50 orang mahasiswa yang kita 50 orang? Iya, kita bantu untuk mengadvokasi penerimaan beasiswa KIP. Itu ada di beberapa kampus ya, kurang lebih ada sekarang itu 2 kampus. 2 kampus. Insya Allah nanti bertambah 3 kampus lagi. Tahun ini juga kita lagi proses, ini kan masa-masanya nih. Insya Allah kita lagi coba untuk memperjuangkan kurang lebih hampir 50 anak ya tahun ini juga untuk bisa mendapatkan beasiswa KIP. Nah itu bentuk-bentuk pelayanan lain ya, misalnya ketika Ramadan, ketika Idul Adha. Nah Idul Adha kemarin di setiap DPD kita motong hewan kurban yang dagingnya kita bagikan ke masyarakat. Kita bagikan ke masyarakat sekitar, selain kepada anggota juga ke masyarakat sekitar. Jadi kita berusaha terus lah semaksimal mungkin untuk bisa memberikan pelayanan walaupun kita belum punya anggota dewan. Ya, kader-kader kita juga banyak yang melakukan edukasi, baik yang bantuan-bantuan misalnya pertanian, peternakan, ini juga kita lagi coba untuk mengadvokasi masyarakat. Gitu, Mas Ervan. Jadi udah cukup banyak ya yang dilakukan PKS. Nah, teman-teman, kita sudah ngobrol banyak sama Kang Zul tadi. Alhamdulillah. Harusnya kita semua sudah terbuka sekarang. Bagaimana kita harus mencintai politik, ya Kang ya. Jadi karena politik itu yang tadi kita sudah ngobrol banyak, semuanya memang karena politik, gitu kan. Jadi kita tidak boleh alergi, ya kita tidak boleh takut, tidak boleh kesel dengan partai politik. Betul. Justru kita harus masuk di bagiannya, kita bisa merubah semuanya itu, ya Kang ya. Oke. Terakhir Kang, pesan untuk kita semua, para masyarakat, anak-anak muda khususnya yang ada di Bali. Gimana Kang? Ya seperti yang Mas Ervan sampaikan tadi, jadi kita tidak bisa tidak peduli terhadap politik. Jadi kalau kita benci terhadap politik, ingat politik itu tetap akan menentukan hidup kita, walaupun kita benci terhadap politik. Jadi jangan hanya mengambil peran untuk mengkritik, tapi ambillah peran juga untuk memperbaiki. Insya Allah itu akan bisa merubah bangsa kita. Jadi anak muda saatnya masuk ke politik,
kita rubah sama-sama bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik dan lebih maju. Oke, dahsyat. Iya. Ya. Jadi sudah panjang obrolan kita ya, Kang, ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah Sama-sama, Mas bersama Herman. kita ya. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Siap, insya Allah. Oke ya, jadi setelah kita banyak ngobrol tadi, memang partai politik itu penting ya. Politik itu ada di seluruh dimensi kehidupan kita. Betul. Jadi jangan sampai kita acuh terhadap politik. Ingat, nasib bangsa kita ditentukan oleh pejabat publik kita, ya kan? Pejabat publik berasalnya dari partai politik. Jadi untuk membuat bangsa kita lebih baik, kita harus peduli terhadap politik. Gitu, Betul, Mas. ya Kang ya. Insya Allah. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Ya, kita bisa ngopi lagi di rumah PKS di edisi selanjutnya, yang pastinya narasumbernya akan banyak, akan kita undang ya. Kalau ada request juga silahkan di media sosial kami. Oh ya, jangan lupa subscribe channel YouTube kami Ya. PKS TV Bali ya. Jadi jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi penting dari kami gitu. Kemudian kita juga punya Instagram. Instagram kami itu ada di @pks_Bali. Udah follow? Nah, Sudah. selain itu kita juga ada Facebook. Jelas harus. Ya, Facebooknya DPW PKS Bali. Kita juga ada TikTok, Kang. TikTok Ya. @pks_Bali. Luar biasa. Luar biasa. Jadi sampai jumpa di podcast-podcast kami selanjutnya dengan narasumber yang berbeda, pastinya dengan obrolan-obrolan menarik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih, Mas Kang. Herman. Oke.